Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suirman, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dan sebelah saya adalah rekan sejawat saya, yaitu Bapak Iman Syah, SPDI, salah satu guru dari SMA Negeri 1 Kampar Kiri Tengah. Yang saya hormati Ibu Raden Rara Sri Murni Hartati selaku fasilitator saya, dan juga Bapak Rokani selaku pengajar praktek. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan supervisi akademik, salah satu tugas untuk menyelesaikan calon guru penggerak angkatan 6. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Herman gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allah, mudah-mudahan tetap semangat terus. Amin. Kita semua dalam keadaan sejahtera walafiat untuk menjalankan aktivitas kita sebagai seorang pendidik. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Pak Iman ya. Ya, Pak. Sebelumnya saya sudah menginformasikan bahwasanya Bapak minta waktu ya di tengah-tengah sila Bapak untuk pra-observasi yaitu akademik. Ya, Siap ya? Insyaallah Pak, siap. Ya. Alhamdulillah di sini ya saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 yaitu ingin mengadakan supervisi akademik ya, dimana supervisi akademik ini adalah kegiatan yang penting untuk memajukan yaitu pendidikan kita, khususnya adalah anak-anak kita semua ya. Siapa ya? Insyaallah siap. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai aja Ya, ya. Nah, apa yang bisa dibantu insyaallah. Nah, siap. Yang pertama, apa yang diharapkan Bapak nih Pak? Apa yang diharapkan Bapak setelah kita melaksanakan supervisi akademik saat belajar Bapak? Tentunya yang diharapkan setelah adanya supervisi ini, kualitas mengajar meningkat, baik itu cara metodenya, kemudian semangatnya, spiritnya, memotivasi siswanya secara keseluruhan. Kualitas dari saya pribadi dalam mengajar di kelas, terutama pendidikan agama Islam, siswa juga lebih paham, lebih mengerti tentang agama Islam itu sendiri. Ya, jadi artinya kualitasnya lebih baik daripada yang sebelumnya. Bukan berarti yang sebelumnya tidak baik, tapi dengan adanya supervisi ini kita mengetahui kelemahan, kesalahan, dan untuk diperbaiki di hari yang akan datang agar lebih baik lagi. Luar biasa, jadi sangat mulia ya. Tujuan daripada supervisi ini adalah kita akan meningkatkan kompetensi guru ya, tensi untuk meningkatkan juga cara belajar yang baik untuk siswa ya. Selanjutnya materi apa Pak yang akan disampaikan nantinya pada saat proses pembelajaran? Insya Allah untuk yang akan datang materi di kelas 11 IPA ini tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah itu yang akan disampaikan materinya. Jadi materinya ingin menyampaikan kepada siswa kita adalah iman kepada Rasulullah. Luar biasa. Nanti akan dimudahkan ya segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di dalam proses pembelajaran pasti ada tujuan pembelajaran ya. Dari sini apa sih Pak tujuan dari pembelajaran kepada siswa tersebut? Ya, dengan adanya iman kepada Rasul, kita diajarkan siswa agar kiranya mampu mengetahui dan memahami tentang Rasul-Rasul Allah dan juga tugas-tugas para Rasul di dalam Islam. Baik itu yang wajib kita ketahui jumlahnya 25 Nabi dan Rasul, ataupun di luar dari konteks itu menurut hadis ada banyak Rasul-Rasul yang dijelaskan. Sehingga anak-anak tahu tentang utusan-utusan Allah, Nabi yang sekaligus berpangkat Rasul dalam menyampaikan risalah agama Islam. Seperti itu pembelajarannya kurang lebih adalah siswa bisa mengenal Rasul ya, mengetahui Rasulnya dan juga tugas-tugas Rasul. Iya, benar sekali Pak. Ya, luar biasa ya. Lalu di dalam proses pembelajaran pasti sebagai guru ada persiapan ya. Iya. Kita mengajar nggak langsung masuk kelas, lalu kita mengajar nanti kita nggak mengenal ya tujuan kita. Jadi ada persiapan biasanya. Lalu persiapan apa Pak yang Bapak siapkan dalam proses pembelajaran nantinya? Ya, seperti biasa pada umumnya seorang pendidik atau pengajar ataupun guru dalam ketika hendak dia masuk ke dalam kelas, maka yang harus dipersiapkan tentu RPP, kan itu kewajiban, silabus, kemudian rencana kegiatan-kegiatan yang lainnya, dan juga ada bahan ajar, PPT, KPD,
tentunya didukung oleh fasilitas IT yang ada seperti proyektor atau infocus dan sound dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Iya, jadi sebelum kita belajar persiapannya luar biasa banyak Iya, ya. harus PP, dipersiapkan ya. ada silabus, dan juga ada media ya. Iya, Tadi medianya. disebutkan dari Infocus ya. Karena kita menampilkan infocus dan juga di situ ada berupa tayangan video, otomatis menggunakan audio sound system. Pakai tambah di audio system ya. Iya, kurang lebih. Mungkin lebih jelas suaranya. Iya, benar, Pak. Iya. Menarik nih Pak ya. Iya. Oke, selanjutnya Pak ya, strategi atau model apa sih yang akan disampaikan pada siswa dalam pembelajaran? Model atau strategi yang akan disampaikan pada siswa? Kalau strategi ataupun model tentu ya beragam dan macam-macam. Di antaranya mungkin ada saintifik, siswa mengamati, melihat, mengamati tentang apa yang akan nanti disampaikan. Karena video pembelajaran kali ini dia menampilkan sebuah video tayangan dan tugas siswa adalah melihat, mengamati, kemudian nanti menanyakan tentang apa yang dia lihat, kemudian dari guru pun nanti akan menanyakan apa yang difahami dilihat dari sebuah tayangan video itu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Model yang akan digunakan adalah scientific ya, Iya, karena berupa video, Video. ya. Jadi siswa itu mengamati lalu menanyakan gitu ya. Karena kurikulum abad ke-13 ke-21 ini kan lebih kepada IT ya. Betul ya. Kurang lebih Kita seperti itu. memberdayakan Dituntut. IT. Luar biasa Pak ya. Di sini di dalam kelas belajar pasti ya ada salah satu siswa ya. Iya, Ada siswa yang IQ-nya tinggi, sedang dan rendah. Nah, di sini bagaimana cara Bapak apabila ada siswa yang kurang menangkap atau kurang memahami penjelasan dari materi yang kami sampaikan? Metode itu tidak apa-apa untuk menghadapi siswa yang lemah dalam menangkap pembelajaran. Kalau seperti itu kondisinya, biasanya saya mengawali dengan motivasi, menumbuhkan kembang semangat dia untuk belajar. Barulah di situ akan nampak kalau sudah tumbuh semangatnya, maka akan tumbuh keinginan dia yang kuat untuk belajar. Baru nampak di situ IQ-nya yang rendah. Setelah itu baru kita kelompokkan, Pak. Jadi tidak disatukan dengan yang lemah sendiri, tidak digabungkan dengan teman sejawatnya yang lebih paham, lebih mengerti tentang materi itu. Terkadang siswa itu dia lebih paham dengan temannya dibandingkan dengan gurunya. Ya, seperti itu dengan cara ya kolaborasi dengan teman sejawat mereka. Jadi nantinya dikelompokkan ya, Iya. mana yang memang ini mudah memahami, Iya. ini yang kurang. Berarti bagi yang kurang minta bantuan sama siswa ya. Dan ada pembelajaran tingkat lanjut. Ya, itu namanya kalau dia tidak mencapai pembelajaran, maka ada program namanya remedial bagi yang tidak mampu. Kalau bagi yang sudah mampu, namanya program pengayaan, penambahan materi. Ya, luar biasa ya. Lalu persiapan guru mengajar banyak ya. Iya. Tadi ada PP, ada silabus dan sebagainya. Lalu kekurangan apa Pak yang sekarang belum disiapkan atau masih bahan yang kurang perlu disiapkan? Itu apa sih yang belum siap? Kalau kekurangannya sampai saat ini, alhamdulillah memang ada. Seperti mungkin PPT belum selesai karena masih harus terus diedit dan dikolaborasikan dengan PPT yang lebih baik lagi, dan juga LPP masih menyesuaikan. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan diupayakan. Oke, kalau misalkan boleh tahu Iya. untuk menyiapkan PPT ini apa ada yang minta bantuan sama siapa? Atau mungkin dia sendiri atau mungkin bisa bantuan sama orang lain? Alhamdulillah untuk menyiapkan bahan ajar selama ini mengerjakan dengan sendiri. Kalaupun mungkin nanti ada yang terbentur, kita akan tanya kepada rekan sejawat. Luar biasa, Insya jadi Allah. siapkan dengan mandiri ya. Iya, insya Allah. Luar biasa, berarti Pak Imansa ini memiliki kemampuan yang luar biasa di bidang IT ya. Amin. Mudah-mudahan nanti ditiru anak-anak sejawat yang lainnya ya. Selanjutnya Pak, Iya. apa Pak strategi dalam diri ya, dalam diri Anda, dalam diri Bapak Imansa untuk mencapai tujuan pembelajaran? Kalau strategi dalam diri pribadi, memang kembali kepada agama. Saya meniatkan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang ditargetkan dalam diri, kalaupun tercapai dan itu tidak karena ikhlas, tidak akan ada berkahnya. Maka saya niatkan dari awal strateginya. Niatkan dulu yang lurus dalam mengajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disusul dengan strategi-strategi yang lain
seperti menyiapkan bahan ajar ataupun semangat yang tinggi dan didukung oleh IT dan didukung pula motivasi teman sejawat seperti adanya Bapak Suherman ini adalah luar biasa, guru penggerak yang luar biasa. Dengan adanya Bapak kami termotivasi untuk lebih semangat lagi. Terima kasih juga kepada Bapak. Sama-sama Pak ya. Jadi strateginya tadi adalah dengan cara ya Iya. ikhlas Iya. kita. Mudah-mudahan dengan ikhlas karena Allah semua akan dimudahkan ya. Amin. Sesuatu yang nantinya akan mudah untuk memahami Iya, materi benar. yang akan sampaikan ya. Bapak juga termasuk luar biasa nih ya. Mudah-mudahan kedepannya sebagai calon guru penggerak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Pak, mohon maaf Iya, ya. betul. Untuk penilaian nih Pak, Ah, model iya. apa Pak penilaian untuk siswa dalam pembelajaran nanti? Penilaiannya nanti insya Allah di setiap kali akhir dari pelajaran di situ akan ada LKPD yang harus dikerjakan oleh siswa. Ya, dalam hal ini insya Allah minggu depan kita akan ditampilkan melalui Infocus Proyektor tugas LKPD. Biasanya dibagikan kertas, namun selalu bergantian, bervariasi agar siswa tidak jenuh dan bosan. Maka untuk kali ini insya Allah minggu depan itu akan ditampilkan melalui layar Infocus dan mereka langsung mengerjakan dengan cara di Infocus itu. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi nanti LKPD-nya adalah biasanya pakai kertas ya Iya, dibagikan. Besok saat pembelajaran nantinya adalah langsung ke Infocus Pak ya. Jadi siswa langsung menjawab melalui Infocus dengan durasi waktu yang sudah ditentukan agar meminimalisir kecurangan ataupun kerjasama mencontek di antara mereka. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Jadi nggak sabar nih Pak. Oh ya, insya Allah. Pelaksanaan minggu depan Pak ya. Ya, insya Allah, doakan, Pak. Insya Allah. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Bapak. Mudah-mudahan kedepannya akan berjalan dengan lancar. Amin. Semua persiapan yang belum siap nantinya akan cepat diselesaikan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ya, sama-sama Bapak juga semoga sukses menjadi Amin amin ya. guru Rabbal alamin. penggerak dan mampu memberikan motivasi kepada kami agar terus semangat dalam menjalankan aktivitas sebagai guru atau pendidik. Oke, terima kasih Pak ya. Mohon maaf Pak, mungkin ini sudah siap untuk masa pra observasi. Kita nunggu nanti masa observasi ya Pak ya. Dan yang lain saja waktu sudah menuju selesai. Silakan disiapkan ketua berdoa. Lanjutkan seperti biasa untuk literasi PA ini membaca Al-Quran. Silakan disiapkan. Dalam posisi duduk siap. Doa mulai. Doa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa awali pembelajaran kita di pagi ini dengan membaca firman Al-Quran. Semoga apa yang kita baca nanti Allah berikan rahmat dan ampun bagi kita bersama. Kita mulai dari firman kita surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu
diawali kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat ini populer menunjukkan tentang kewajiban yang ditujukan bagi orang beriman, yaitu untuk menjalankan ibadah puasa. Kenapa puasa begitu sangat diwajibkan? Lebih lagi sebentar lagi kita menuju bulan Ramadan. Sekarang sudah di pertengahan Sya'ban, dan itu artinya tidak terasa sebentar lagi kita akan Ramadan. Ada yang sangat menarik dari ayat ini, la'allakum tattaqun. Tujuan puasa supaya kalian bertakwa. Tidak ada ibadah yang lain ketika diberikan tujuan langsung takwa, tapi puasa langsung Allah berikan tujuan takwa. Karena takwa itu titel yang paling tinggi, predikat yang paling tinggi. Kalau kita di dunia profesor mungkin ibaratnya, tapi kalau nanti di hadapan Allah takwa. Maka mari kita sama-sama song-song bulan Ramadan dengan niat yang ikhlas, dengan iman yang mantap dan ilmu pengetahuan agama untuk supaya bagaimana kita dalam menjalankan ibadah puasa diampuni segala dosa yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha benar Allah untuk segala firman-Nya. Baik, kita akan absen, ini absen. Bapak tanya dulu kabarnya. 11 IPA 2, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Katanya alhamdulillah, tapi masih ada yang belum dijawab. Katanya alhamdulillah, tapi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat seorang mukmin. Ini kata Nabi, Al-Hamis, orang-orang yang semangat fitrah ini dalam dia mempelajari agamanya, maka kelak kesemangatannya itu Allah akan dudukkan sejajar dengan para sahabat yang di surga. Kenapa dengan para sahabat? Sahabat sebegitu semangatnya. Bukhari, Muslim, Imam Hanafi, Imam Syafi'i semangat di dalam menuntut ilmu. Jauh perjalanan dia tempuh hanya satu ilmu, bukan banyak ilmu. Satu, kita ke sekolah tinggal sepeda motor naik, itu pun kadang masih amalan. Mudah Anda semua, kalian semua terus semangat dalam mempelajari agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Tanggal 7 Maret 2000. Airin Milan Sari. Sehat Airin. Aldi Saputra Siregar. Sudah sehat, kemarin sakit. Memang dalam Islam itu yang paling berat adalah sakit hati. Karena hati adalah cerminan amal. Kalau hati sakit, seluruh amal perbuatannya sakit. Aldi Saputra. Mana Aldi? Sudah Pak Aldi? Mana dia? Aldi Saputra. Amal Valentino ada. Anissa Asti Anzeliani. Dua orang lagi. Celsa Alzahwa sakit, kita doakan yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Amin. Cindy Claudia, nah ada Cindy, Bapak kadang nggak akan cukup dengan senyuman. Angkatlah tangan sedikit supaya Bapak tahu siapa diri. Dinda, Cindy Claudia, mana namanya? Iya. Sebelumnya kita akan selawat dulu lah, biar semangat semuanya. Selawat dulu.
Ya, oke dulu ya. Makan selawat, dan Bab 2 kita adalah iman kepada Rasul. Sebelum itu kita akan ulang materi yang lalu biar supaya ingat bab satunya. Ada 3 poin penting perilaku seorang mukmin untuk menjadi hidup yang lebih mulia. Yang pertama, lupa. Yang kedua, tak ingat. Yang ketiga, entah. Yang pertama, perilaku Astagfirullahaladzim. Perilaku taat, masya Allah. Setelah buka buku, perilaku taat. Yang kedua, dalam kebaikan. Dan yang terakhir adalah semangat. Bukan etos. Etos itu kualitas. Belajar tidak hanya belajar, tapi berkualitas. Apa yang didapat dari belajar harus ada. Bekerja tidak hanya bekerja, tapi apa yang dihasilkan pekerjaan harus ada. Dan tidak harus ada, tapi berkualitas. Kita langsung masuk cerminan iman kepada Rasulullah. Silakan disimak, amati video berikut ini.
Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Bertemu lagi dengan channel Nabi Belum Lama Tidak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Abaikan like dan komen subscribe. Kita punya dari Kubur, Iwakoi Kubur, karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas Al-Hanafi. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Bertemu lagi dengan channel Nabi Belum Lama Tidak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silakan diamati dan tayangan video berikut. Di dalam kitab Badai Kubur, Iwakoi Kubur, karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas Al-Hanafi, dikisahkan sebelum Siti Hawa diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Adam untuk tidur. Di dalam tidurnya, Nabi Adam bermimpi melihat Siti Hawa sebelum diciptakan. Setelah melihatnya, akhirnya Nabi Adam jatuh hati padanya. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk bagian kiri Nabi Adam dan mempercantik ciptaannya melebihi 1000 bidadari. Siti Hawa mempunyai 700 ikatan pada rambutnya dan tinggi badannya sama dengan Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi gelang dan perhiasan dari surga yang mengkilau melebihi sinar matahari. Setelah itu, Nabi Adam terbangun dan tiba-tiba Siti Hawa sudah ada di sampingnya. Nabi Adam heran, kagum dan jatuh cinta. Bandel, malah inilah semesta kami, ini emansipasi kami, ini hak asasi kami. Kenapa kau sibuk Lut? Akhirnya Allah turunkan hujan batu dan petir. Habis semua. Lut. Lanjut ke Ibrahim, Ismail. Tak kenal siapa dengan Ibrahim dan Ismail. Siapa yang tak kenal Ibrahim dan Ismail? Orang yang membangun Ka'bah, ya kan? Ya. Ibrahim nikah dengan Siti Hajar. Hampir 10 tahun dia berdoa tak punya anak. Akhirnya diberikan seorang anak laki-laki ganteng sampai usia sekalian 16, 17, 18, 19 tahun, maka datang perintah Allah untuk menyembelih Ismail dan disampaikan kepada Ismail, wahai anakku, ada perintah dari Allah, aku suruh menyembelih kamu. Apakah Ismail langsung menolak? Wah, bapak gila, enak aja, aku bisa sembelih. Tapi apa Ismail anak yang soleh, nabi yang soleh. Maka wahai ayah, kalau memang itu perintah Allah, maka I'm ready, aku siap ayah. Aku ikhlas. Bayangkan, begitulah seorang anak yang taat kepada ayahnya. Anaknya Nabi, ayahnya pun Nabi. Akhirnya ketika disembelih, darah bercucuran dan mengalir basah ke tangan dan bajunya, hangat mengalir. Ternyata itu hanya ujian, Allah ganti dengan seekor ujian Nabi Nuh. Siapa yang tak kenal Nabi Ayub? Siapa Nabi Ayub? Ada yang ingat? Apa ujian kepada Nabi Ayub? Penyakit yang tak kunjung juga sembuh 10 tahun lebih. Orang mandul 10 tahun. Sakit gak mandul? Kata orang, mandul. Ini gak sakit kulit, habis seluruh. Jangankan dagingnya, tinggal kulit, tinggal tulang yang hidup. Ulat belatung di mana-mana. Anaknya 12 anak. 1 tahun pertama meninggal, tahun kedua meninggal, tahun ketiga meninggal. Bahkan istrinya pun mendatangi Ayub yang ya kan ngambil manggil suaminya jangan kamu mungkin boy ya atau Pak, udahlah Pak, Bapak sakit nggak bisa ngapa-ngapain, harta kita habis tuh berobat Bapak nggak sembuh juga, anak kita mati semua gara-gara Bapak semua. Dah aku nggak tahan lagi, aku mau pergi dari sini. Apa kata jawab Ayub? Ya nggak apa-apa, pergi aja, tapi ingat balik lagi ke cabut persoalan. Itulah Ayub. Ya kan? Ayo. Akhirnya apa? Oke kalau gitu dia. Ternyata sakitnya, kematian anaknya, hartanya habis anak-anak adalah bukan mematikannya, hanya untuk menguji iman Nabi
Ayo, akhirnya sembuh. Datang istrinya lagi ke dia. Ya, nah, kan gitu. Kalau orang udah sebelum udah sehat, udah gagah lagi. Nah, apa kalau di sini? Namanya Nabi Ayub, pemaaf, seorang nabi dan rasul. Kemudian dia memiliki iman, masih cinta pula dengan istrinya. Tapi nazar telanjur diucapkan ketika Nabi Ayub sakit. Maka bingung, turunlah malaikat Jibril. Ayub, ambillah lidi sebanyak 100, diikat menjadi satu, pukulkan kakinya sekali. Maka tunailah nazar itu. Coba kalau 100 kali kamu dipukul, mati nggak? Nggak usah 100 kali, 1 kali aja mungkin udah pingsan, ya kan? Maka itulah konsep Nabi dan Rasul sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi Muhammad? Tidak ada jalan untuk ke masjid kecuali hanya itu. Dan itu selalu dilempar, selalu diludahi. Siapa tak kenal dengan Nabi Muhammad diludahi? Alhamdulillah. Kalau kita diludahi, haram berbicara. Turun kamu, turun. Akhirnya suatu ketika Rasulullah berjalan dan tidak ada lagi orang yang meludahi. Sampai akhirnya ditanya kepada Rasulullah, ya fulan, kemana orang yang selama ini meludahi aku rindu kangen. Dia sakit ya Rasulullah. Mendengar kabar itu pulang Nabi membawa kurma, membawa makanan. Kemudian mendatanginya orang yang selama ini menyakitinya. Itulah konsep dalam Islam. Ketika keburukan menimpa kita, balas dengan kebaikan. Itulah iman kepada Rasul. Mengaplikasikan, mencontoh. Sanggup nggak? Belajar harus sanggup. Lanjut. Kalau kita bahas semuanya tentang Rasul-Rasul Allah, maka tidak akan selesai satu kali pertemuan. 10 pun tak akan selesai. Maka iman kepada Rasul itu bukan hanya satu. Seluruhnya kita pahami sejarahnya, supaya kita tahu bagaimana kita mengimaninya. Ini tidak tahu sejarahnya. Siapa Nabi Lut? Tidak tahu Pak. Gimana kita mau mengimaninya? Siapa Nabi Adam? Tidak tahu juga. Maka harus kita pahami. Nih, tujuannya supaya manusia itu punya tujuan hidup. Ke sekolah tujuannya apa? Belajar. Kemudian yang kedua, konsekuensi kehidupan. Apa tujuan konsekuensinya? Ketika Allah mengutus Nabi kepada umatnya, kemudian Nabi itu tak didengar, maka datanglah bencana. Contoh, Musa Allah utus kepada Nabi Raja Firaun, menyampaikan, udahlah Firaun, kau jangan menyebutkan Allah, enak aja. Laut milikku, samudra milikku, tanah milikku, pulau milikku. Aku Tuhan yang paling tinggi dalam Quran. Kata Musa, jangan, sembahlah Allah. Tak percaya, akhirnya Allah matikan kepada Nabi Raja Firaun di Laut Merah. Hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Suherman, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dan ini adalah Pak Iman Sah ya, selaku guru yang akan diobservasi dan sudah diobservasi, sekarang tinggal pasca observasi. Dan selanjutnya adalah Pak Rokani selaku pendamping PP pengajar praktek saya ya. Yang saya hormati yaitu Ibu Fasilitator Bu Rara Sri Murti Hartati dan juga Pak Rokani selaku pengajar praktek. Pada kesempatan baik ini saya akan melakukan yaitu pasca observasi tahap yang ketiga sebagai tugas hasil nyata modul 2.3. Berikut videonya. Assalamualaikum Pak Iman Sah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kondisi kami selaku PP. Alhamdulillah ini adalah tahap akhir ya. Sebelumnya kita sudah melakukan yaitu kegiatan pra observasi ya 2 minggu, dan sudah kita melakukan yaitu observasi pada saat Pak Iman Sah praktek pembelajaran dalam kelas ya. Nah pada saat hari ini saya akan mengatakan pasca observasi kita akan bincang-bincang lah ya. Insya Allah. Insya Allah ada waktunya Pak ya. Insya Allah. Terima kasih.
pada Pak Sama-sama. Imansah yang sudah meluangkan waktunya pada kegiatan hari ini di tengah-tengah kesibukan Bapak ya, meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kegiatan ini sudah amal ibadah ya, dan Amin. juga nantinya akan meningkatkan yaitu pendidikan di sekolah kita pada umumnya dan pada khususnya adalah pendidikan seluruh Indonesia ya. Oke, mohon maaf Pak, langsung aja Pak ya. Iya. Kita santai aja di tengah ini. Oke, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama adalah apa sih Pak tujuan yang Bapak harapkan dari percakapan pada hari ini? Baik, Pak Herman selaku guru calon penggerak, terima kasih juga atas waktunya diberikan kepada saya untuk bisa menjawab, dan ini luar biasa, merupakan pertemuan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Langsung saja saya jawab. Tentu tujuannya dari saya pribadi berharap dengan adanya pertemuan ini mampu mengevaluasi dan meningkatkan kualitas saya, kompetensi saya selaku guru, terutama guru pendidikan agama Islam ke depannya. Itu saja Pak. Oke, terima kasih ya. Bahwasanya tujuan dari kita ini adalah mengevaluasi ya. Tentunya mengevaluasi pada saat kita observasi ya di dalam ruang kelas. Oke, terima kasih. Sebelum itu nanti saya akan jawab di akhir sesi Pak ya. Oke, yang kedua, kira-kira saat pembelajaran ya, apa yang perlu diperbaiki oleh Bapak ya pada saat proses mengajar di dalam kelas? Mungkin ada mungkin kelemahan atau mungkin ada kekurangan, mungkin apa ya yang tahu apa sih yang perlu diperbaiki saat pembelajaran? Baik, tentu tidak sempurna dengan apa yang kita rencanakan, karena memang pembelajaran kemarin itu kita lakukan di musola, sebab perencanaannya sudah di awal dilakukan di kelas, dan terhubung instalasi listrik di kelas itu mati, maka pembelajaran dialihkan ke musola. Tentu pembelajarnya ada kelebihan, ada kekurangannya, namun dari materi insya Allah sudah disampaikan dengan metode mungkin discovery, inquiry, kemudian ada media pembelajarannya berupa penayangan video, dan juga ada LKPD-nya. Tapi karena berhubung dipindahkan ke musola dan dilakukan di musola yang di situ tidak ada fasilitas berupa meja dan kursi, maka mungkin agak sedikit kurang nyaman peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, dan juga mungkin pencahayaannya juga tidak sama dengan yang ada di kelas. Mungkin hal-hal itu saya rasa yang perlu diperbaiki ke depannya, mudah-mudahan lebih baik. Terima kasih. Bahwasannya memang ada satu proses pembelajaran kemarin ya Iya. kita dalam musola ya, karena kondisi tidak menyangka kalau pagi Iya. sudah ke kelas ternyata karena kondisinya lampu. mati listriknya nggak ada, tokennya itu habis, jadi kita Iya. alihkan ke musola. Mungkin disitulah kekurangan, Iya. kurang kepercayaan, sisa kurang nyaman Pak ya. Iya. Mudah-mudahan kedepannya nanti Amin. dari segi fasilitas sekolah listrik standby Pak ya. Oke. Ya, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya setelah adanya observasi Pak, perasaan Bapak gimana Pak setelah dilakukan observasi khususnya oleh saya sebagai calon guru penggerak? Perasaannya sangat-sangat dan sangat senang sekali, walaupun ada bercampur agak grogi kan ya, karena memang tidak terbiasa kita mengajar kemudian ada diamati secara meneliti, mendetail. Tetapi perasaan saya sangat bangga dan senang. Kenapa? Dari sekian banyak guru, kenapa dipilih saya sebagai observasinya? Itu mungkin merupakan positif halnya untuk saya lebih memperbaiki diri dalam hal peningkatan saya dalam mengajar peserta atau mendidik anak-anak di dalam kelas terutama. Mungkin itu saja Pak Herman. Dari hal yang lain mungkin banyak, namun yang saya rasakan dengan adanya ini sedikit banyaknya saya tahu kekurangannya, saya tahu kelemahannya di lapangan, kemudian apa hal yang harus saya perbaiki juga di hari kemudian harinya. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Alasannya setelah dilakukan observasi ya, perasaan Bapak senang ya. Jadi tahu ya apa kelemahan, apa kelebihannya ya. Di tengah-tengah kekurangan saya juga sebagai calon guru penggerak ya, ini saya pun masih belajar ya. Masih belajar dengan Bapak luar biasa pada saat pembelajaran kemarin ya. Sangat antusias. Respon siswa ini sangat luar biasa, apalagi diselingi dengan video-video yang menarik ya. Ada menggunakan PowerPoint, ada video. Jadi siswa ini merasa apa ya, tergugah, banyak bertanya.
dan juga senang saat belajar Bapak. Oke, luar biasa ya. Lalu kemarin saat kita kegiatan ya pra, ada tujuan pembelajaran ya. Itu tujuan pembelajaran kalau nggak salah adalah siswa mampu memahami ya, serta meyakini dan mengaplikasikan tentang iman kepada Rasul. Nah, di sini tujuan pembelajaran itu sudah tercapai belum menurut Bapak? Kalau dari dengan apa yang kita pelajari dan kita sampaikan di pembelajaran, alhamdulillah walaupun harapan kita 100%, mungkin 90 sekian persen sudah tercapai. Anak mampu memahami tentang iman, terutama iman kepada Rasul, dan juga memahami Rasul-Rasul dan menyebutkan namanya, dan juga ada di situ tentang Rasulul Azmi. Dari mana kita mengetahui tercapainya? Itulah dibuktikan dengan adanya LKPD yang telah dibagikan, dan alhamdulillah 99, sekian persen alhamdulillah anak-anak setelah kita ajarkan, setelah kita sampaikan materi, langsung mampu menjawab dengan waktu yang sangat singkat. Alhamdulillah nilainya sangat memuaskan. Itulah bukti bahwa anak-anak sudah mencapai dari tingkat pengetahuan mereka dengan apa yang diajarkan. Tinggal lagi bagaimana pemahaman mereka di dalam kehidupannya sehari-hari. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi setelah saya tangkap bahwasanya tujuan pembelajaran sudah tercapai ya, dengan dibuktikan dengan LKPD yang ditugaskan kepada anak. Ya. Dan juga saya melihat luar biasa antusias untuk menjawabnya ya. Oke, selanjutnya di dalam pembelajaran ya, ada nggak Pak teknik atau cara yang perlu dibagi untuk menyampaikan materi biar siswa ini cepat menangkap ya dari materi yang Bapak sampaikan? Kalau teknik ataupun metode ataupun cara dalam menyampaikan, tentu mungkin setiap guru berbeda-beda, Pak Suherman. Tapi yang saya rasakan, kalau saya mengajar mungkin terus dengan apa yang mereka amati gurunya sendiri, terkadang bosan. Makanya saya menampilkan bagaimana saya mengajar dengan 3 jam pelajaran. Kalau PAI ini kan 3 jam pelajaran, maka disitulah saya membuat sedikit seperti tampilan video, kemudian menyimak video menggunakan PowerPoint, karena itu memang wajib bagi saya. Karena PAI itu kan ada sejarah di situ, kemudian di situ ada berupa video motivasi, ayat Al-Quran juga yang ditampilkan melalui video. Mereka mengamati, kemudian memberikan hasilnya dari apa yang diamati, kemudian mereka tuangkan dalam ide mereka, baik itu mungkin nanti di LKPD-nya atau yang lainnya. Saya rasa seperti itu untuk ininya, supaya membangkitkan bagi roh mereka. Maka di awal itu selalu kami literasinya membaca Al-Quran wajib di awal, setelah itu selawat ya, untuk menambahkan semangat mereka, kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad, dan melanjutkan dengan video yang berkaitan dengan materi iman kepada Rasul. Seperti itu. Ya, luar biasa ya. Jadi pada saat pembelajaran itu ada selamatnya Pak ya. Iya. Juga ada diawali dengan membaca bacaan kitab suci Al-Quran. Ya, luar biasa. Oke. Selanjutnya bahwasanya di dalam peraturasi metode pembelajaran menggunakan discovery learning ya, dan juga scientific ya. Lalu apa Pak kelebihan dari metode discovery ataupun scientific yang Bapak terangkan? Ya, kelebihannya tentu sangat-sangat banyak kelebihannya menurut saya, karena mereka tidak langsung hanya mendengarkan materi ceramah saja dengan guru yang menyampaikan, tetapi guru juga menampilkan beberapa banyak video di situ, salah satunya mengamati gambar, video, dan juga yang ditayangkan oleh PPT, dan juga LKPD-nya pun ditayangkan melalui Infocus. Jadi kalau selama ini kita mengerjakan tugas memberikan langsung soal di buku, mungkin bisa jadi mereka ada kerjasama, Iya. tapi ini dengan Infocus, dengan ada durasi sekian dan menampilkan poinnya per soalnya, sehingga mereka dituntut untuk langsung mengerjakan dengan sendirinya. Jadi tanpa bisa bertanya ke kanan dan ke kiri, atau mereka bekerja sama dengan yang tidak dibenarkan. Seperti itu kalau yang saya cara singkatnya yang saya lakukan kepada siswa, tentu berbeda dengan materinya. Ya betul, pada saat pengamatan saya juga mengamati bahwasanya Bapak menggunakan metode saintifik ya, karena dikasih sebuah video ya. Jadi sebelum kita memberikan materi, anak dikasih pertanyaan pemantik ya. Iya. Ada video pembelajaran, lalu suruh menanggapi siswa apa
yang diharapkan dari video ini, dengan ya apa tema yang dari metode ini. Luar biasa ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah apa nih rencana Bapak untuk mengembangkan kompetensi sebagai pendidik atau sebagai guru untuk meningkatkan kompetensi Bapak sebagai pengajar? Tentu rencananya pasti ada rencana yang harus saya persiapkan. Terlebih lagi setelah adakan observasi ini pasti banyak kelemahan kekurangannya. Maka ada usaha tentu bagi saya untuk meningkatkan mutu kualitas saya dalam mengajar, dan seorang pendidik diantaranya mungkin rutin mengikuti kegiatan MGP, Guru PAI Pendidikan Agama Islam. Yang kedua, mengadakan musyawarah dan juga tukar pikir ilmu dengan rekan sejawat PAI, sesama rekan-rekan PAI, Guru PAI Agama Islam di sekolah ini. Dan yang terakhir, sering searching dan browsing di internet tentang bagaimana metode mengajar pendidikan agama dengan baik dan benar dan mengaksikan, tidak membosankan, sehingga materi yang diajarkan itu lebih mudah dan cepat difahami. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Herman. Oke, terima kasih. Jadi setelah saya tangkap bahwasanya untuk meningkatkan kompetensi guru Bapak adalah pertama ya, itu mengikuti kegiatan MGP ya, terutama mata pelajaran PAI. Lalu juga belajar ya dari daring atau YouTube ya, bagaimana kita sebagai pendidik untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik, biar apa? Biar tujuan pembelajaran khususnya atau siswa pun saat pembelajaran senang mengikuti ya, dan juga tentunya kita juga melakukan namanya pembelajaran berdiferensi ya, di mana pembelajaran berdiferensi adalah pembelajaran yaitu untuk memenuhi kebutuhan mungkin atau siswa. Oke, luar biasa. Lalu satu hal lagi Pak Herman, ada yang saya tambahkan. Oke, silakan. Mengenai meningkatkan kompetensi itu tadi, mengikuti seperti pelatihan daring. Kalau sekarang kan lagi musim pelatihan daring, ini khususnya di bidang pendidikan agama Islam yang dikaitkan dengan IT. Karena PAI itu tidak hanya cenderung kepada ortodok, tetapi guru PAI juga harus menguasai IT sehingga pembelajaran itu mudah diserap oleh siswa dan siswi atau peserta didik kita. Oke, jadi tambahannya adalah bentuk ketik pelatihan daring ya. Iya. Bapak pun sudah melakukan PPG Pak ya? Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Hasil. Pada kegiatan PPG ini banyak sekali ya, membuat semacam pembelajaran atau video pembelajaran yang menggunakan IT ya. Bisa banyak tengok-tengok dalam YouTube Bapak, sangat mendukung dan sangat menarik ya. Oke, terima kasih. Lalu kapan Pak kira-kira kegiatan ini akan dikerjakan Bapak? Kalau untuk MGMP alhamdulillah sudah berjalan, walaupun baru untuk PAI ini. Kemudian untuk rekan sejawat seiring dengan waktu tentu secepatnya akan insya Allah dilakukan. Walaupun sebelum-sebelumnya sering sharing dengan rekan sejawat PAI, namun sekarang dengan melihat adanya observasi ini, tentu saya harus berpikir panjang, lebih diintensifkan lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Karena memang rata-rata di mana-mana guru PAI itu terkadang image-nya itu tidak menguasai IT. Itu di mana-mana itu terkenal itu. Yang kedua, guru IT juga membosankan, ceramah aja. Makanya saya berpikir bagaimana supaya menjadi guru PAI di era abad sekarang ini yang paham IT dan juga menampilkan tampilan-tampilan yang sesuai dengan kekinian anak sekarang, sehingga sambil memasukkan pelajaran agama, sehingga agama tidak menjadi momok bagi anak-anak untuk membosankan di dalam kelas. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf, saya akan menarik kesimpulan dan juga akan mengevaluasi pada saat praobservasi ya. Yang pertama, luar biasa Pak Iman saya sudah menerapkan yaitu student center ya, atau pendidikan berpusat pada murid. Bahwasanya pada saat pembelajaran kemarin siswa ini banyak yang aktif ya, banyak bertanya, lalu banyak menjawab, dipancing dengan pertanyaan pembatik ya dari Pak Iman. Secara keseluruhan untuk pembelajaran observasi alhamdulillah sudah luar biasa, sesuai dengan prosedur ya, bagaimana ini siswa sangat berperan aktif dan juga pembelajaran integrasi dengan cara menggunakan video atau menggunakan PowerPoint. Dan terima kasih Pak Imam Syah. Sama-sama. Mudah-mudahan kita 1 bulan lagi kita jumpa ya, bagaimana pembelajaran Bapak mudah-mudahan lebih baik lagi.